Mandau merupakan sebuah pusaka yang secara turun-temurun yang digunakan oleh suku Dayak dan dianggap sebagai sebuah benda keramat. Selain digunakan pada saat perperangan, mandau juga biasanya dipakai oleh suku Dayak untuk menemani mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka, seperti menebas atau memotong daging, tumbuh-tumbuhan atau benda-benda lainnya yang perlu untuk dipotong. Orang yang tidak terbiasa melihat ataupun memegang mandau akan sulit untuk membedakan antara mandau dengan ambang, karena jika melihat secara kasat mata memang keduanya hampir sama, tetapi keduanya sangatlah berbeda. Namun jika kita melihat dengan lebih detail, maka akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok, yaitu pada mandau terdapat ukiran atau bertatakan emas, tembaga atau perak, dan mandau lebih kuat serta lentur. Karena mandau terbuat dari batu gunung yang mengandung besi dan diolah oleh seorang ahli, sedangkan ambang hanya terbuat dari besi biasa. Seperti mandau merupakan sebuah pusaka yang secara turun-temurun yang digunakan oleh suku Dayak dan dianggap sebagai sebuah benda keramat. Selain digunakan pada saat perperangan, mandau juga biasanya dipakai oleh suku Dayak untuk menemani mereka dalam melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Orang yang tidak terbiasa melihat ataupun memegang mandau akan sulit untuk membedakan antara mandau dengan ambang, karena jika melihat secara kasat mata memang keduanya hampir sama, tetapi keduanya sangatlah berbeda. Namun jika kita melihat dengan lebih detail, maka akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok, yaitu pada mandau terdapat ukiran atau bertatakan emas, tembaga atau perak, dan mandau lebih kuat serta lentur. Karena mandau terbuat dari batu gunung yang mengandung besi dan diolah oleh seorang ahli, sedangkan ambang hanya terbuat dari besi biasa. Seperti per mobil, bilah, gergaji, mesin, cakram kendaraan atau batang besi, dan lain-lain. Mandau atau ambang, birang, litang, poto, ajun, kajau harus disimpan dengan dirawat dengan baik di tempat khusus untuk penghormatan. Karena suku Dayak yakin bahwa mandau memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari serangan atau niat jahat dari lawan-lawannya. Dan mandau juga diyakini dijaga oleh seorang perempuan, dan jika pemilik mandau tersebut bermimpi bertemu dengan perempuan yang menghuni mandau, berarti sang pemilik akan mendapatkan rezeki. Mandau selain dibuat dari besi, batuan gunung, lalu diukir tulang atau hulu mandau atau tempat untuk memegang dibuat berukiran dengan menggunakan tanduk kerbau atau yang tulangnya berwarna hitam, dan menggunakan tanduk rusa untuk tulang yang berwarna putih. Tulang dapat juga menggunakan kayu kaya mihing. Pada bagian ujung dari sebuah diberi atau ditaruh bulu binatang atau rambut manusia untuk dapat melekatkan sebuah mandau
dengan tulang, dapat menggunakan getah kayu, sambun yang terbukti sangat kuat kerekatannya. Selain itu, kemudian diikat lagi dengan anyaman rotan. Besi mentikai yang digunakan untuk bahan baku pembuatan mandau dapat ditemukan di daerah Karang Gambir, Sungai Karo Jangkang, Sungai Mentikai, Anak Sungai Samba, Sempingan, Sungai Kantingan, dan Desa Tumbang Atai. Tidak lengkap kiranya jika mandau tidak memiliki kumpang. Kumpang ini adalah sebutan sarung atau untuk mandau. Kumpang mandau merupakan tempat masuknya mata mandau, biasanya dilapisi tanduk rusa. Pada kumpang atau sarung, mandau diberi tempusar undang, yaitu ikatan yang terbuat dari anyaman hui atau rotan. Pada bagian depan kumpang dibuat sebuah sarung kecil tempat menyimpan lenggai puai. Lenggai puai adalah sejenis pisau kecil sebagai pelengkap mandau. Tangkainya panjang sekitar 20 cm dari mata anggai. Bentuknya lebih kecil daripada tangkainya. Fungsinya dari lenggai puai adalah untuk menghaluskan atau membersihkan benda-benda. Contohnya rotan, sarung atau kumpang lenggai selalu melekat pada kumpang mandau, sehingga dapat dikatakan bahwa antara mandau dan lenggai puai adalah sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Demikian cerita senjata mandau yang biasanya dipakai oleh suku Dayak. Sudah mendengarkan cerita saya? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.